Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Edisi hari terakhir di kota Kendari ini guys. Di hari ke-13 ya. Saya di kota Kendari, alhamdulillah. Saya di Kendari dan ini hari Minggu. Saya akan jalan-jalan guys ya. Jalan-jalan atau mau ke tempat wisata yang ada di kota Kendari, dan cuacanya juga guys lumayan sangat cerah ini guys ya. Sangat mendukung lah. Oke lah, tetap saksikan perjalanan saya menuju ke salah satu tempat wisata yang ada di kota Kendari itu, yaitu Pantai Taipa guys. Oke, saksikan perjalanan saya. Kita akan jalan guys. Let's go. Bismillah. Saya akan menggunakan mobil ini ya, karena motor saya lagi rusak guys. Jadi saya menggunakan mobil ini guys. Oke, tetap saksikan perjalanan saya. Langsung guys, kita jalan. Let's go. Oke guys, alhamdulillah di sini saya sudah keluar ini guys dari kawasan rumah saya. Oh, lurus aja guys. Di sini saya lurus menuju ke tempat wisata yang ada di kota Kendari, yaitu Pantai Taipa guys. Ya, oke. Tetap saksikan perjalanan saya. Let's go. Cuacanya juga sangat mendukung ini guys. Cuacanya sangat mendukung dan perjalanan menuju ke sana kurang lebih 1,5 jam guys. Tapi di sini saya akan potong jalan dan saya akan jalan perkampungan guys ya. Oke, saya akan jalan perkampungan dan saya akan melewatin kapal rakit atau disebut di sini Pincara. Ya, kapal rakit atau orang sebut di sini kota Kendari itu, apalagi daerah Lausu maupun desa-desa lain itu Pincara. Oke guys, di sini ada perumahan Madinah City Square. Dan rumah-rumahnya tuh pada mau jadi semua nih guys. Sangat-sangat rekomendasi ya buat kita siapa tahu mau ke kota Kendari dan stay di kota Kendari, bisa lah jadi rekomendasi atau masuk di list untuk tinggal di situ guys. Oke, melanjutkan perjalanan. Di sini ada bundaran. Saya belok ke kanan dan tetap ikutin jalan ini guys. Oke, lanjutkan perjalanan. Sekarang saya akan melewati jalan yang ada di Jalan Prof. M. Muhammad Yamin nomor 64 Kendari, dan di situ ada puskesmas guys. Dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Puwatu, dan ini adalah welcome to Terminal Puwatu yang ada di kota Kendari guys. Ini kemarin saya dari Sorowako ke kota Kendari itu turunnya di terminal sini guys ya. Dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Taipa. Oke guys, melanjutkan perjalanan dan alhamdulillah di sini saya mulai memasuki Tugu perbatasan antara Kabupaten Konawe dan Kota Kendari. Dan saya ada berada di Kota Kendari, dan selesai melewati Tugu ini saya akan masuk di Kabupaten Konawe guys. Oke guys, melanjutkan perjalanan dan di sini saya mau jalan potong guys ya. Jalan potong itu lewat jalur ini guys, jalan menuju perkampungan atau Merosi, dan di sini saya akan naik kapal kayu atau disebut di sini kapal Pincara guys ya. Oke, tetap saksikan perjalanan saya. Let's go. Saya jalan guys. Guys, melanjutkan perjalanan. Di sini saya naik tanjakan guys. Ada tadi lurus dan di sini naik tanjakan menuju ke pelabuhan atau tempat kapal-kapal kayu atau orang sebut di sini kapal Pincara guys ya. Oke, dan jalannya juga tadi lumayan rusak, dan pas masuk di sini
sudah diaspal guys ya. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan. Let's go guys, tetap saksikan perjalanan saya. Alhamdulillah nih guys, setelah perjalanan kurang lebih dari 10 menit dan akhirnya saya mulai sampai nih guys di tempat menaiki kapal kayu atau di sini disebut Pincara guys. Dan di sini ada di Desa Tabanggele, Kabupaten Konawe guys. Dan di sini saya antri, di depan juga ada mobil juga dan sana adalah kapalnya guys ya. Oke, kapal kayunya atau pincaranya. Di sini saya antri dulu dan menaiki kapalnya guys. Oke, tetap saksikan perjalanan saya. Parkir dulu, nanti disuruh masuk, auto naik baru kita naik guys. See you. Akhirnya mulai memasuki ini guys ya. Sekarang saya masuk di pincarannya dan harus hati-hati guys, fokus karena ini kita naik kapal kayu. Kalau bawa motor sih lebih enak sih guys, tapi kalau bawa mobil harus fokus. Oke, oke, gas, 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 gas. Oke guys, dan ini tempat pincara mobil guys. Kalau motor sana guys, kalau motor itu sana ya, itu sana guys. Kalau motor ya, itu kita naik pincaranya motor naik di sana guys. Tapi kalau naik motor, naik mobil, kita harus di sini ya. Jadi antara motor sama mobil itu dibedakan kapal kayunya atau pincarannya guys ya. Oke, let's go guys. Kita akan mulai jalan, kapalnya juga mulai jalan. Oke guys, dan alhamdulillah di sini kita mulai berlabuh nih guys. Dari perjalanan dari seberang ke seberang itu kurang lebih cuma 5 menit guys ya. Sangat-sangat cepat, lumayan lah alhamdulillah. Dan harga ongkirnya itu mobil itu 15.000 guys ya. Satu kali pergi, kalau PP itu 30.000, kalau satu kali jalan itu dia 15.000, kalau motor 5.000 guys. Kalau PP 10.000. Oke, di sini sudah mulai parkir guys. Let's go. Tahan, pegang kita aja. Bukan selalu. Oke om. Oke guys, lanjut. Perjalanan banyak juga ini mobil-mobil guys pada parkir. Motor-motor juga pada gas-gas ini guys. Jalannya lumayan bagus. Jalannya lumayan luas sih guys. Cuma ya alhamdulillah daripada lubang-lubang kiri kanan masih mending ya begini daripada nggak ada sama sekali. Ya, ini sudah sangat, pokoknya sangat, kalau mobil-mobil lintas mungkin jalan ini sudah mungkin terbaik guys. Oke, melanjutkan perjalanan guys, dan di sini saya sudah mulai memasuki salah satu Bondoala, salah satu desa ini guys di Bondoala, Kecamatan Kabupaten Konawe. Oke, dan Pokea, dan memasuki desa Pokea lagi nih guys, tadi ada di situ tulisannya. Oke, di sini saya akan belok ke kiri guys ya. Dan bisa kita lihat banyak mobil-mobil tangki nih guys. Ada mobil lagi, sabar kasih lewat dulu. Nah, kita akan potong jalan jadi harus berhenti. Oke, selesai aman dan melanjutkan perjalanan guys. Dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke, dan di sini nanti saya akan melewati salah satu tambang yang ada di sini nih guys. Dan tetap pastikan aja lah perjalanan saya akan ekspor dan tujuan saya menuju ke pantai Taipa yang ada di Konawe Utara. Oke guys, melanjutkan perjalanan dan sekarang saya ada di salah satu desa ini guys yang ada di
Kabupaten Konawe, yaitu Morosi. Dan di sini saya mulai memasuki kawasan-kawasan pasar atau pemukiman yang ada di Desa Morosi. Dan di sini juga ada tambang guys ya, tambang yaitu tambang PDI, Virtu Dragon Nikel ya, Virtu Dragon Nikel guys, gitu lah, sama OSS yang disebut ya, OSS. Oke guys, saya akan melanjutkan perjalanan dan di depan nanti mungkin saya akan melewatin tambang atau perusahaan eh, Virtu Dragon atau dan PT OSS guys. Tetap saksikan perjalanan saya. Let's go guys, lanjutkan perjalanan menuju ke pantai Taipa. Oke guys, alhamdulillah melanjutkan perjalanan dan sekarang saya sudah berada di dekat ini guys ya, salah satu juga perusahaan yang ada di Morosi, yaitu PT OSS. Saya kurang tahu guys ya kepanjangannya, cuma saya sering dengar OSS. Mungkin teman-teman siapa tahu yang kerja di Morosi sini yang tahu kepanjangan OSS bisa di komen-komen lah ya kepanjangan dari PT OSS itu guys. Oke, di sini saya akan melanjutkan perjalanan dan di samping kanan saya itu, kiri saya itu ada masjid. Atau ini masjid, apakah ini masuk mesnya dari OSS atau tidak guys. Dan di samping kanan saya ini adalah orang-orang pada jualan guys. Dan di sini juga banyak ya, ada Kastriana, BCA, transfer online maupun apa itu bengkel-bengkel, sayur-sayur, penjual sayur. Pokoknya kayaknya di sini lengkap juga guys. Cuma itu ya minusnya, pasti selalu terkena sama debu guys. Di samping kiri saya itu adalah mes-mes atau rumah susun para karyawan. OSSA, dan ini adalah perusahaan PT OSS guys. Ini mesnya guys ya, mesnya atau rumah-rumah untuk karyawan. Dan saya akan melanjutkan perjalanan lagi guys menuju ke tempat tambangnya guys, di sana ya, di agak di depan lagi dulu sedikit. Dan di situ kita akan menyeberang lagi seperti tadi yang di belakang PT Virtu Dragon ya. Dan di sini lumayan rame nih guys, cuma ini kan siang hari jam 3 ya, mau dekat jam 3 jadi masih panas, jadi istilahnya orang-orang pada kerja juga, belum pada pulang, mungkin pulangnya jam-jam 4 atau jam-jam 5 guys. Oke, dan saya akan melanjutkan perjalanan dan di sana bisa kita lihat itu sudah ada ya konveyor atau tempat lewat batu bara atau nikel lah di sana guys. Oke guys, dan melanjutkan perjalanan di sini, dan sebelah kiri saya itu adalah pabrik ya, pabrik PT OSS. Dan saya akan melewatin jalan hauling atau jalan tambang yang ada di PT OSS ini guys. Dan di atas itu adalah konveyor. Itu nggak tahu apakah uh, nikel aluminiumnya atau konveyor bahan bakarnya, saya kurang tahu guys ya, karena saya nggak kerja di sini. Dan bisa kita lihat itu sangat-sangat tinggi guys, beda sama yang di belakang atau tempat-tempat yang lain, agak rendah, ini agak tinggi nih, pokoknya tapi lumayan lah ya tinggi. Dan sana bisa kita lihat itu adalah mobil tambang PT OSS, dan saya akan melewatin menyeberang jalan ini guys. Kiri kanan aman, oke. Dan sebelah kiri saya sana adalah perusahaan tambangnya guys, OSS. Ini nikel semua ini guys ya, aluminium, perusahaan aluminium ya. Pokoknya begitulah guys ya, PT OSS. Sekarang alhamdulillah sudah melewati PT OSS, dan jalannya juga di sini sudah dicor-cor jadi agak bagus, dan cuma minusnya berdebu guys. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan, dan di samping saya itu airnya agak keruh-keruh ini guys. Oke lah, tetap saksikan aja perjalanan saya. Let's go. Saya jalan guys.
Oke guys, melanjutkan perjalanan. Di sini ada simpangan ya, simpangan antara jembatan dan jalan aspal ya. Di jembatan ini teman-teman bisa juga ya, bisa lewat di situ dan bisa lurus. Dan saya pilih jalannya lurus aja guys. Kalau lewat jembatan, nanti kita akan tembus di jalan porosnya guys di atas. Dan itu agak lumayan jauh juga sih kalau mau jalan. Cuma pemandangannya itu lumayan bagus juga. Bisa kita lihat perusahaan-perusahaan lagi OSS atau Virtu Dragon itu bisa kita lihat dari atas. Cuma kalau mau jalan cepatnya itu ya jalan ini aja. Saya ambil jalan lurus ini aja guys. Ini lebih cepat ya. Jadi istilahnya saya nggak harus memutar lagi guys. Jadi istilahnya saya hanya lurus-lurus aja. Oke, lanjutkan perjalanan dan bisa kita lihat di samping kanan saya ini adalah perumahan warga yang ada di sini, dan di sini cuacanya juga sangat-sangat panas ini guys. Wow, luar biasa pokoknya ya. Mungkin kalau malam dan pagi hari itu mungkin agak sejuk guys. Oke, saya akan lanjutkan perjalanan dan sini ada masjid Tobi apa itu? Tobi Meta. Dan pemandangannya sana adalah sawah-sawah guys yang ada di dekat PT OCS. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan perjalanan guys. Oke guys, alhamdulillah menjalankan perjalanan. Di sini ada simpangan. Saya akan belok ke kiri guys. Ya, jangan belok ke kanan, tapi belok ke kiri arah menuju ke pantai Taipa guys. Oke, di sini saya akan melanjutkan perjalanan dan di sini saya ada di Desa Motui guys yang ada di Kabupaten Konawe. Dan saya akan melanjutkan perjalanan guys. Dan alhamdulillah sini jalannya juga lumayan bagus, sudah diaspal, cuma sedikit bergelombang guys. Yang bagi para pengendara untuk fokus dan hati-hati, apalagi pengendara motor ya, karena pasti motornya akan lompat-lompat kalau lewat di sini guys. Oke, saya akan lanjutkan perjalanan guys. Let's go. Oke guys, alhamdulillah saya dari perjalanan tadi di belakang, alhamdulillah sini ada simpangan dan saya akan belok ke kanan guys. Kanan kiri aman, belok. Oke, alhamdulillah ya guys. Dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke pantai Taipa dan ini adalah jalan poros menuju ke sana guys. Dan ini jalan porosnya juga bisa ke Morowali atau mau ke Sulawesi Tengah, bisa ya, jalan provinsi guys. Oke, dan lanjutkan perjalanan dan di bawah tadi ada tulisan batas dusun 2 guys. Nggak tahu ini apa, kita masih masuk juga di Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara atau belum guys. Tadi apakah masuk ya atau enggak, karena sudah jauh juga kita perjalanan saya, dan di sini ada masjid masih sama, berarti masih sama guys, masih sama ya. Sekarang saya masih berada di Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara guys. Dan tak tahu kalau nama desanya ini saya kurang tahu guys, cuma ya sangat-sangat estetik sih guys ya. Oke, di sini ada ibu-ibu nih guys, slow dan cuacanya itu lumayan panas guys. Dan bisa kita lihat 17 mau dekat-dekat tanggal 17 Agustus dan jalan-jalan sudah dipasang oleh umbul-umbul atau bendera-bendera untuk menyambut 17 Agustus ke depan guys. Mantap ya. Oke guys, alhamdulillah dari sekian perjalanan dan sekarang saya sudah sampai nih guys ke zona Taipa atau pantai Taipa. Di sini saya akan, dan di situ ada tulisan welcome to Desa Taipa dan sekaligus pantai Taipa guys. Ya. Selamat datang dan saya akan melanjutkan perjalanan masuk ke dalam guys. Oke, dan beginilah ya suasana yang ada di Desa Taipa dan arah menuju ke pantai Taipa guys. Bismillah, suasana itu jatuhnya
malam ini guys. Dan tadi saya membayar harga mobil itu 25.000 ya. Udah tahu 25.000 kan penumpangnya guys. Penumpangnya itu cuma saya sama istri 2 orang guys. Dan ya bisa kita lihat ya, beginilah ya suasana yang ada di desa Taipa dan arah menuju pantai Tanjung Taipa. Di sini jalan aja dulu guys. Ada kayu, anak-anak ya. Oke, lanjutkan perjalanan. Dan di sini orang-orang sudah pasang bendera ini guys di masing-masing rumah mereka ya. Dan saya akan melanjutkan perjalanan. Dan di sini ada Desa Tiga Lembu. Lembu guys. Oke, di sini dan beginilah ya suasana yang ada di Desa Taipa dan sekaligus menjadi tempat rekreasi yang ada di Tanjung atau pantai Tanjung Taipa guys. Oke, melanjutkan perjalanan guys. Dan di depan ini ada pembokan guys, dan ini ada apa nih? Apa cagar budaya? Makam, makam guys. Di situ ada makam. Dan di depan sana adalah pantainya guys. Ini masih kita masuk di tempat desa-desa warga Taipa ini guys. Oke guys, lanjutkan perjalanan. Pokoknya di situ ada sapi guys. Lagi dirawat sama pemiliknya guys. Dan akhirnya sampai juga guys di pantai Taipa. Wih, keras ombaknya guys. Wih, mantap ini guys. Oke. Tanjung Taipa Gua Kelelawar. Ada Gua Kelelawar. Gua Kelelawar guys. Oke, lanjutkan perjalanan guys. Dan ini keren sih. Welcome to Taipa Beach. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya ada di melanjutkan perjalanan ini guys. Dan alhamdulillah saya sudah ada di Taipa Beach. Ini adalah Taipa Beach dan sana bisa kita lihat pemandangannya sangat-sangat keren guys ya. Dan saya sekarang berada di pantai Taipa yang ada di Kabupaten Konawe Utara guys. Dan bisa kita lihat ombaknya itu sangat-sangat keren guys. Dan sana itu ya, itu adalah tebing. Di sana juga ada tulisan Taipa. Dan bisa kita lihat di sini, wow, ombaknya sangat-sangat besar-besar guys. Sana ombaknya ya. Mantap guys. Sangat-sangat seru. Dan di sana juga ada orang pada mandi-mandi anak-anak guys. Bisa kita lihat, sangat-sangat keren. Langsung menuju ke laut lepas guys, tanpa ada hambatan. Kalau di sana masih ada pulau-pulau, dan kalau di sana tidak ada guys, semua langsung laut lepas. Sangat-sangat keren guys. Welcome to Pantai Taipa yang ada di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Selatan, yang ada di Sulawesi Tenggara guys. Melanjutkan perjalanan, dan ini adalah ujung yang ada di Pantai Taipa ya. Ada di Pantai Taipa, bisa kita lihat sana banyak ya orang-orang pada mandi-mandi juga. Dan pokoknya sangat-sangat keren lah. Dan itu ada tangga-tangga juga guys, tangga naik ke atas. Tidak tahu apakah itu bisa jadi rekomendasi atau tidak ya. Nah ini sih bisa naik ke situ, cuma harus izin dulu guys. Oke, coba saya ke situ. Dan ombaknya sana guys, sangat-sangat keren. Bisa kita lihat sana ombaknya sangat-sangat keren, sangat-sangat bagus guys. Oke, sabar guys. Di sana dulu ya, kita lihat sambil menikmati perjalanan, sambil menikmati pemandangan. Dan banyak juga sini bagian ujung ya, orang-orang pada liburan. Nanti coba kita ke sana, apakah bagus. Sana ombaknya juga bagus, sangat-sangat keren. Dan sini ada anak-anaknya guys pada mandi-mandi.
Ombaknya di sini agak kencang ya guys, agak kencang ya. Nah, bisa lihat, sangat-sangat keren pokoknya nih guys, sangat-sangat rekomendasi lah. Ombaknya sangat-sangat kencang. Oke, terima kasih guys sudah menemani perjalanan saya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. See you again di tempat-tempat saya berikutnya guys. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.